Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan deras akhir pekan lalu, sejumlah wilayah di Sumedang dihantam banjir bandang. Angin puting beliung melanda 3 desa di Kecamatan Kelari, Karawang. Puluhan rumah rusak. 2 wartawan dan seorang atlet sepeda di Garut ditangkap karena edarkan sabu dan ganja. Sungai Pamatang Cisurupan meluap, banjir bandang melanda desa Sawah Dadap, Cimanggung, Sumedang. Akibatnya puluhan rumah terdampak, 4 diantaranya rusak. Sedangkan di Kecamatan Situraja, Sumedang, jembatan antar desa ambruk akibat diterjang derasnya arus sungai Cicapar. Sabtu petang pekan lalu, banjir bandang akibat luapan Sungai Pamatang Cisurupan melanda desa Sawah Dadap, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Derasnya air yang juga berasal dari tanggul jebol merusak sejumlah rumah dan toilet sebuah masjid terseret longsor. Sebagian warga yang terdampak panik, mereka memilih bertahan di luar rumah atau tempat yang dirasa aman karena khawatir banjir bandang susulan. Saat itu banjir disertai lumpur menerjang wilayah ini sebanyak 3 kali. Hujan udah raat, ada susulan bambu yang satu berjalan, malah saya pada Bu, awas itu susulan itu, loncatan, langsung kita datang 3 kali air. Ya 3 kali susulan bambu sareng kayu teh. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumedang, hasil asesmen sementara, 10 rumah terdampak banjir, 4 diantaranya rusak. Data yang terakhir yang terdampak, kalau saya di kasat mata, secara mata di depan sana tadi adalah sekitar 10 rumah itu terdampak. Ya, 2 mengalami rusak dan 3 mengalami terendam oleh lumpur. Sebagian warga yang terdampak banjir bandang di desa Sawah Dadap memilih mengungsi ke balai desa. Mereka menempati gor desa dengan beralaskan karpet dan selimut seadanya. Sebagian warga yang mengungsi lantaran rumahnya tertimbun lumpur yang terbawa oleh banjir bandang. Saya berharap pemerintah kasih bantuan ke korban yang terdampak longsor. Untuk kondisi rumah sendiri katanya gimana? Kurang tahu soalnya tadi buru-buru lari katanya semua rata gitu hancur ketiban lumpur. Pemerintah desa saat ini menerima laporan adanya 2 orang warga yang merupakan ibu dan anak terseret banjir. Belum bisa dipastikan laporan tersebut karena saat ini pemerintah desa masih mengecek kebenaran informasi tersebut. Minggu pagi, banjir surut. Sebagian warga Kampung Pamatang Desa Sawah Dadap, Cimanggung membersihkan sisa lumpur yang memenuhi permukiman mereka dengan alat seadanya. Pembersihan lumpur juga dibantu oleh polisi dan TNI. Tim SAR gabungan dan relawan juga sudah mulai berdatangan ke posko banjir bandang. Mereka rencananya akan memulai pencarian terhadap 2 orang warga yang dilaporkan hilang terseret banjir. Sementara itu, akibat diterjang arus sungai Cicapar, jembatan penghubung antar desa di Kecamatan Situraja, Sumedang ambruk pada Sabtu petang pekan lalu. Diduga pondasi jembatan tak mampu menahan derasnya air sehingga membuat sebagian badan jembatan ambruk. Jembatan yang ambruk merupakan jalan penghubung antar desa Ambit dengan desa Mekar Mulya, Cijeler, dan sekitarnya. Kini, warga resah karena jembatan tidak bisa dilintasi kendaraan sebab jembatan ini merupakan akses utama warga untuk mengangkut hasil panen. Tadi lewat Situraja. Oh, tadi nggak lewat sini. Barusan lewat sini gimana, Bu? Pengen tahu. Pengen tahu ya? Iya, habis dari sawah kan. Takut sawahnya kelimpas, tapi alhamdulillah sawahnya nggak kelimpas gitu. Apa yang kami lakukan sekarang ini, masyarakat bahu-membahu semampu kami gitu ya. Masyarakat ini diarahkan untuk mencoba mengalihkan aliran air sehingga tidak terlalu membahayakan pondasi dari jembatan ini. Untuk sementara, warga, TNI, dan polisi bergotong royong membuat tanggul seadanya untuk mengalihkan arus air sungai agar tidak membahayakan pondasi jembatan. Warga saat ini berharap pemerintah dapat segera memperbaiki jembatan ini agar aktivitas warga, khususnya para petani, bisa kembali normal, karena warga menggantungkan hidup mereka dari hasil pertanian.
Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Hujan lebat merendam sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi. Selain banjir, hujan deras juga menyebabkan pohon tumbang. Jalan Sapan di kawasan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung terendam banjir dengan ketinggian air yang cukup tinggi Sabtu malam pekan lalu. Sejumlah pengendara, terutama sepeda motor, yang nekat menerobos banjir, mesin motornya mati atau mogok. Selain Jalan Sapan, banjir juga merendam sejumlah ruas jalan di Majalaya, sehingga menyebabkan lalu lintas dari arah Gedebage, Kota Bandung menuju ke Majalaya, maupun sebaliknya sempat terputus. Banjir yang merendam ruas jalan disebabkan hujan deras dan luapan Sungai Citarum dan Cikeruh. Akibat apa Pak banjirnya? Ini hujan dari daerah Majalaya. Majalaya kan dari Majalaya jam 2. Hujannya besar, dari ke sini hujannya sekitar jam 4-an lah. Jadi banjir ya? Ya banjir. Luapannya luapan sungai apa? Dari Sungai Citarum. Selain di Kabupaten Bandung, sejumlah ruas jalan di Kota Cimahi juga sempat terendam banjir Jumat lalu. Salah satunya Jalan Mahar Martanegara. Akibatnya jalan provinsi yang menghubungkan Kota Bandung menuju Cimahi maupun sebaliknya itu sempat lumpuh, tidak bisa dilalui kendaraan. Pengendara terpaksa menghentikan laju kendaraannya menghindari mati mesin atau mogok jika menerobos banjir. Banjir disebabkan oleh hujan deras, kemudian diperparah dengan buruknya sistem drainase yang tertutup sampah, termasuk gorong-gorong. Karena ini kan sempit, dataran kalinya, jadi banyak sampah-sampah yang di sini di dalam. Jadi roba ini jadi banjir. Berapa senti Pak ketinggiannya Pak? Berapa sentimeter ketinggiannya? Kadang-kadang ya sekitar 1 meter lah. 1 meter. Ini berarti nggak bisa jerak, nggak bisa jalan ya Pak? Ya kalau memang sampahnya agak ini mah bisa gitu. Jadi kalau ini kan saya yang sering ininya Pak, mengelola di sini. Jadi kalau banyak sampah, ya airnya agak ini nggak bisa jalan gitu. Hujan disertai angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang di kawasan Mekarsari dan Purbasari. Tidak ada korban jiwa, namun batang pohon sempat memutus kabel listrik dan menutup badan jalan. Usai petugas memotong dan mengevakuasi batang pohon, jalan kembali bisa dilalui oleh kendaraan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi. Sementara itu ratusan rumah di Kecamatan Pamanukan, Subang terendam banjir. Selain hujan deras, banjir disebabkan meluapnya 2 anak sungai Cipunagara serta buruknya sistem drainase di permukiman warga. Hujan lebat yang terjadi sepanjang malam di Kabupaten Subang membuat ratusan rumah warga di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan terendam banjir. Sebab Sungai Kalensema dan Sungai Cigaduk yang merupakan anak Sungai Cipunagara meluap hingga airnya masuk ke permukiman warga. Meski ketinggian air mencapai 80 cm, namun sebagian warga memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Petugas pun menyiapkan jalur evakuasi untuk antisipasi jika ketinggian air semakin bertambah. Kejadiannya semalam, habis maghrib itu aja hujan gede itu. Ini pertemuan sungai antara Kalensema dengan Sungai Cigadung, jadi bermuara di Kampung Pintu. Kebetulan ya kalau di Mulyasari sudah bersih, ya. Yang jadi mentoknya itu di daerah Pilang. Pamanukan Kota, dari Dusun Pilang Sari, Cigadungnya terhambat oleh eceng dan sampah. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam sejumlah jalan. Petugas pun mengimbau agar warga tetap waspada dan bersedia dievakuasi jika ketinggian air semakin meningkat. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Hujan deras yang melanda Kabupaten Garut menyebabkan sejumlah bencana dan peristiwa, mulai dari jembatan ambruk, jalan tergerus longsor, puting beliung, dan banjir. Hujan deras yang melanda Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, menyebabkan sungai dengan lebar 5 meter meluap dan terjadi banjir besar. Akibatnya sebuah jembatan di Desa Giri Awas ambruk. Tak hanya itu, hujan juga menyebabkan jalan utama penghubung 2 desa tergerus longsor. Hal itu pun berdampak kepada warga karena jalan tidak bisa dilalui oleh mereka untuk pergi ke sekolah, puskesmas, maupun mengangkut hasil bumi meski harus berjalan kaki.
Saat ini warga terpaksa mencari jalan alternatif yang jaraknya lebih jauh. Memang jembatan ini sudah agak terkikis, dan kita juga sudah melakukan upaya dengan masyarakat itu dengan penguatan ke pondasi jembatan ini. Namun karena debit air kemarin yang begitu tinggi, begitu besar, pada akhirnya tidak mampu untuk menyangga kembali tahanannya, dan akhirnya Rencananya pemerintah desa akan membuat jembatan sementara untuk kebutuhan darurat. Selain jembatan putus dan tanah longsor, sebagian warga Garut juga dilanda puting beliung. Kali ini terjadi di Desa Malongbon dan Desa Haur Kuning, Kecamatan Malongbong, Kabupaten Garut. Meski tidak ada korban jiwa, namun 79 rumah warga rusak terdampak puting beliung. Ada yang rusak ringan maupun rusak berat. Kerusakan ini terjadi pada bagian atap. Para korban dibantu polisi mengevakuasi puing-puing atap yang runtuh. Untuk sementara, atap rumah yang rusak ditutup oleh terpal. Bencana banjir dirasakan warga Desa Lebak Jaya, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut. Hujan deras yang mengguyur wilayah Garut menyebabkan pertanian warga dan kolam hancur diterjang banjir. Lumpur yang terbawa oleh banjir merusak tanaman padi milik warga. Banjir juga menyebabkan ikan yang ada di kolam warga hilang, mereka pun kini merugi. Terus akhirnya juga gagal panen atau gimana Pak? Gagal panen. Gagal. Tidak bisa dipanen. Banjir kali ini merupakan banjir terbesar hingga sampai masuk ke area pertanian warga. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Puting beliung melanda 3 desa di Kecamatan Kelari, Karawang. Akibatnya puluhan rumah rusak, bahkan ada yang sampai rata dengan tanah. Sabtu sore pekan lalu puting beliung melanda Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang yang menyebabkan 20 unit rumah di 3 desa rusak. Dari 3 desa, 2 desa diantaranya adalah yang terparah. Rumah yang terdampak mulai dari rusak ringan sampai rusak berat itu ada sekitar 20 rumah dari 3 desa yang kemarin kena angin puting beliung. Tapi yang terparah itu Desa Cibalong Sari? Yang terparah Desa Cibalong Sari, 1 rumah, dan di Belendung 1 rumah. 1 rumah rata dengan tanah, sedang 1 rumah lainnya tertimpa pohon berumur ratusan tahun. Menurut pemilik rumah, puting beliung terjadi saat hujan deras disertai petir. Pemilik rumah untuk sementara mengungsi ke rumah saudara mereka. Saat kejadian itu angin sangat besar sehingga pohon tumbang yang di belakang kena rumah gitu, mengakibatkan 2 kamar hancur ambruk. Ya. Ini pohon usianya berapa puluh tahun Pak? Sudah ratusan tahun ini bisa disebut juga ini pohon keramat ini ya, karena ada di belakang makam ya. Alhamdulillah tidak ada yang luka ya. Baik rumah doang, tidak ada korban alhamdulillah. Saat kejadian warga ada di dalam apa di mana? Ketika angin masih kecil warga masuk di dalam, ketika tapi udah besar langsung keluar semua gitu untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Usai mendapat laporan adanya kerusakan, polisi datang ke lokasi kejadian untuk membantu warga mengevakuasi puing-puing rumah dan batang pohon yang menimpa rumah mereka. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Syamsul Nursyam melaporkan dari Kabupaten Karawang.